Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Andrianto dari kelas Malam A. Untuk di mata kuliah Kimia Dasar, di sini saya akan menjelaskan tentang termokimia. Pengertian termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah membentuk kriteria untuk penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dan transformasi yang diperlukan. Dengan cara ini, termokimia digunakan memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Apa saja jenis reaksi termokimia dibagi menjadi dua, yaitu ada endotherm dan exotherm. Endotherm. Reaksi endotherm merupakan reaksi kimia dari reaktan yang memiliki entalpi rendah, namun menghasilkan produk dengan entalpi tinggi karena entalpi reaktannya rendah. Sistem membutuhkan energi tambahan untuk melepaskan ikatan sehingga terjadilah penyerapan kalor dan dari lingkungan sekitarnya ke sistem. Hal ini menyebabkan penurunan suhu pada reaksi endotherm. Reaksi endotherm dirumuskan dengan persamaan berikut. Proses endotherm, yang dimana H produk min kretan. Jadi entalpi reaksi endotherm akan selalu bernilai positif. Berikut adalah contoh persamaan reaksi endotherm. CO2 plus H2 direaksikan menjadi CO2 plus H2O, yang dimana H43 Hg. Reaksi tersebut adalah reaksi pembentukan air dari karbon dioksida. Reaksi tersebut memiliki entalpi positif, yang berarti reaksi tersebut menyerap panas dan juga mengalami penurunan suhu. Selanjutnya, exotherm. Reaksi exotherm masih dikutip dari exopedia.com. Kembali dari reaksi exotherm adalah reaksi exotherm yang merupakan reaksi kimia yang reaktan yang memiliki entalpi rendah. Reaksi exotherm memiliki produk dengan entalpi tinggi karena memiliki energi yang tinggi. Reaksi ini melepaskan panas ke lingkungan, menyebabkan suhu naik seiring dengan berlangsungnya reaksi. Reaksi exotherm dirumuskan dengan persamaan berikut. Proses exotherm. Produk H-hektan kurang dari 0. Dari persamaan terlihat bahwa entalpi total reaksi exotherm selalu bernilai negatif. Hal ini karena reaksi exotherm yang selalu melepaskan ikatan dan energi. Salah satu contoh reaksi exotherm adalah pembentukan karbon dioksida dan oksidasi senyawa karbon sebagai berikut. C tambah 02 direaksikan menjadi CO2 H-93 4 Kg. Dari persamaan tersebut terlihat entalpi reaksi negatif, yang menandakan bahwa reaksi pembentukan karbon dioksida melepaskan energi pada lingkungan. Kayu yang dibakar saat acara api unggun, kembali api saat acara tahun baru, proses kondensasi air hujan dari uap air, pembuatan es batu, serta bom yang dipergunakan dalam perang merupakan contoh reaksi exotherm. Selanjutnya, perbedaan exotherm dan endotherm. Perbedaan exotherm, yang pertama ada pembebasan kalor. Kedua, tingkatan suhu sistem lebih tinggi dari lingkungan. Tiga, posisi kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Keempat, entalpi sistem semakin berkurang, adanya kenaikan pada suhu. Untuk dari reaksi endotherm membutuhkan satu kalor untuk diserap. Yang kedua, tingkat suhu lingkungan lebih rendah dari suhu sistem. Posisi kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang keempat, adanya penurunan suhu. Selanjutnya, sistem dan lingkungan dari
termokimia. Dalam pembahasan pengertian asesmen Rotterdam di atas, kamu menemukan istilah-istilah sistem umumnya digunakan dalam proses analisa perubahan energi yang berkaitan dengan reaksi kimia. Sistem tersebut didefinisikan sebagai bagian dari alam yang menjadikan perhatian manusia sementara untuk kimiawan. Sistem umumnya merupakan zat-zat yang terlibat di dalam perubahan fisika dan kimia. Sisa dari alam yang di luar sistem tersebut kemudian dikenal sebagai lingkungan atau surrounding. Misal, reaksi antara air dengan logam kalsium dalam gelas kimia. Air dan logam kalsium adalah bagian dari sistem reaksi sementara gelas kimia, tekanan udara dan suhu udara menjadi lingkungannya. Selanjutnya, macam-macam sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem hasil dari perpindahan energi dan materi yang terjadi karena interaksi sistem dengan lingkungannya. Contoh, ada proses pelarutan garam dapur di beker gelas yang terbuka. Selanjutnya ada sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, perpindahan materi tidak dimungkinkan terjadi, akan tetapi perpindahan energi masih tetap bisa terjadi di antara sistem dan lingkungannya. Contohnya, ketika mengamati pelarutan di atas, keadaan tersebut materi tidak bisa keluar ataupun masuk ke beker gelas karena beker gelasnya tertutup. Selanjutnya, sistem terisolasi. Sementara sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak mendukung untuk perpindahan materi atau energi di antara sistem dan lingkungannya, seperti misal air panas di dalam termos. Air tersebut dimasukkan ke dalam termos agar panasnya tidak menghilang dan volume air tetap. Dengan kata lain, baik panas atau airnya tidak mengalami perubahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.